Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan mempresentasikan hasil dari makalah kami pada PT Pakabaja di Surabaya. Perkenalkan, pertama saya Rifki Ramadhani Avianto, NIM 122190081 dan Saya Mailana Diwangsa, NIM 122190131. kita masuk pada yang pertama, yaitu gambaran umum dari PT Pakabaja. PT Pakabaja ini merupakan produsen korek api kayu yang menciptakan beberapa merek ternama di Surabaya, antara lain dari Palm Tree, Agogo, dan Surabaya. Perusahaan ini memiliki keahlian kuat di bidang pemasaran dan manufaktur dari berbagai rangkaian korek api. Dan perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi yang mapan dan lebih luas, baik dari secara domestik maupun internasional melalui distributor, agen, dan pengecer. Alamat kantornya ada di Jalan Desa Pangsaan nomor 41, Mall Surabaya, Jawa Timur. Lalu kita masuk ke kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan korban manusia. Pengertian lain dari kecelakaan kerja adalah kejadian semula yang tidak direncanakan yang menyebabkan adanya cedera, kesakitan, ataupun kerusakan. Pada PT Pakabaja ini, kecelakaan akibat kerja yang biasa terjadi adalah banyaknya karyawan yang terluka akibat terkena dari mesin pembuat korek api tersebut. Lalu karena banyaknya menghirup gas beracun sehingga terkena racunnya. Lalu karena pembuatan bahan baku dari pembuatan korek api tersebut menggunakan bahan kimia, maka kebanyakan terkena bahan kimia. Dan yang terakhir ada kebakaran dari pabriknya tersebut karena korek api ada bubuk mesinnya juga. Lalu penanggulangan dari kecelakaan kerjanya sendiri itu dalam pencegahan kecelakaan kerja ini sangat diperlukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena kejadian ini kan tidak diinginkan, ini menimbulkan kerugian dan juga dapat meningkatkan jaminan keselamatan di tempat kerja. Penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Pakabaja ini antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat kerja, lalu melakukan peralatan keselamatan. Alat keselamatan ini antara lain ada alat pelindung kepala untuk melindungi kepala dari bahaya, lalu ada alat pelindung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari berbagai virus yang terkontaminasi, lalu dari bahan-bahan kimia yang ada. Ada juga alat pelindung kaki untuk melindungi kaki dari bahaya kerja. Yang keempat ada alat pelindung pernafasan karena adanya bahan kimia yang menjadi bahan baku utama dari korek api ini sendiri. Dan yang terakhir, apabila adanya kecelakaan kerja yang tidak terduga, maka dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Setelahnya ada penyakit akibat kerja. Pada PT Pakabaja ini, penyakit akibat kerja yang sering dialami oleh para pekerja adalah asma dan dermatitis kontak ataupun alergi. Asma ini karena para pekerja sering terpapar asap kimia, gas, dan debu. Asma dipicu oleh pekerjaan yang memiliki gejala yang sama dengan penyakit asma pada umumnya, yaitu seperti sesak napas dan batuk. Namun, gejala yang muncul biasanya akan memburuk saat pekerja sedang bekerja dan akan lebih baik setelah mereka berlibur karena mereka kan tidak terpapar dari paparan gasnya. Lalu yang kedua ada dermatitis kontak atau alergi. Dermatitis kontak ini dapat terjadi pada karyawan yang sering bersentuhan dengan zat kimia seperti pestisida dan pengawet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Imam. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Pakabaja. Yang pertama, ada pencegahan primer untuk melindungi penyakit asma. Pencegahan primer merupakan tahap pertama terhadap bahan zat paparan yang ada di lingkungan kerja seperti debu atau bahan kimia. Pencegahan primer disebut supaya pekerja tetap sehat selama dan setelah bekerja. Kemudian pencegahan dengan menggunakan alat proteksi
pernafasan dapat menurunkan kejadian asma akibat kerja 10-20%. Kemudian yang kedua ada dermatitis kontak. Penggunaan alat pelindung diri atau APD saat bekerja dapat menghindari pekerja dari risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti penggunaan sarung tangan, karet, agar tidak terjadi kontak langsung dengan bahan kimia. Next. Selanjutnya mengenai analisis risiko yang ada dalam perusahaan. Analisis risiko didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif yang menggunakan teori probabilitas untuk mengevaluasi dampak potensial suatu risiko. Adapun risiko-risiko yang sering terjadi di PT Pakabaja, yaitu yang pertama ada risiko pada sumber daya manusia. Risiko ini biasa terjadi di tempat kerja, seperti terjadinya pencurian bahan baku oleh karyawan dan kecelakaan kerja pada saat bekerja. Yang kedua adalah risiko pada bagian pengadaan bahan baku. Risiko ini biasa terjadi karena kesalahan pemesanan bahan baku dan terjadinya kecurangan dari pihak sumber daya supplier pada pengembalian produk breakthrough. Next. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian ini digunakan dengan sistem keluar masuk yang rapi dan pendataan bahan baku yang berkala. Dengan adanya kesesuaian operator dengan SOP sehingga tidak terjadi kelalaian pada pekerja. Lalu dengan meminimalisir kelalaian pekerja dalam memasukkan jumlah pesanan selalu dengan adanya surat jalan apabila ingin bepergian. Lalu yang terpenting adanya komunikasi pada pihak supplier, karena yang utama memang komunikasi agar hal ini bisa lebih diatasi dan terkendali tanpa adanya pihak yang merasa diragukan. Next. Kemudian ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan akibat kerja adalah suatu tragedi atau musibah yang di dalam bekerja akibat kurang berhati-hati atau kesalahan teknis. Kecelakaan kerja dapat terjadi dikarenakan kesalahan dari diri sendiri ataupun kesalahan pada mesinnya. Jenis-jenis kecelakaan kerja pun berbeda, mulai dari luka ringan hingga dapat merenggang nyawa. Selain akan merugikan perusahaan, pekerja juga mendapatkan sakitnya sendiri. Jadi sebaiknya lebih memperhatikan lagi tentang kesehatan dan keselamatan kerja ini sendiri. Lanjut. Kemudian untuk saran dari yang didiskusikan dari kelompok kami, yaitu dengan maraknya kecelakaan akibat kerja, peran perusahaan seharusnya lebih memperhatikan dan lebih ketat lagi dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja agar pekerja aman dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Sedangkan para pekerja harus selalu berhati-hati dalam memeriksa keadaan mesin dan alat yang akan dipakai. Harus dalam keadaan sehat saat bekerja dan bekerjalah sesuai porsi, jangan berlebihan. Jika hal itu sangat diperhatikan, maka dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.